Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri yang beranggotakan 3 orang. Mulai dari saya sendiri atas nama Nurul Khatimah. Adapun teman saya atas nama Alisa Despayanti dan Adrian. Materi yang kami akan paparkan hari ini yaitu infiltrasi dan perkolasi. Langsung saja, menurut saya, infiltrasi adalah proses masuknya air hujan ke dalam tanah melalui permukaan tanah, sedangkan perkolasi adalah proses pergerakan air yang telah meresap ke tanah atau hasil infiltrasi ke lapisan tanah yang lebih dalam. Langsung saja, mungkin ada tambahan lain dari teman-teman, saya persilahkan. Baik, terima kasih dari pada moderator. Mungkin menurut saya eh, infiltrasi yaitu adalah proses masuknya air ke dalam tanah dari permukaan tanah, sedangkan perkolasi adalah proses pergerakan air di dalam tanah setelah adanya infiltrasi. Mungkin dari saya. Baik, kalau dari saya itu infiltrasi merupakan gerakan air menembus permukaan tanah, memasuki profil tanah, sedangkan perkolasi adalah proses bergeraknya air ke bawah meninggalkan profil tanah sehingga sehingga air tersimpan di dalam tanah sebagai air bawah tanah. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih teman-teman. Langsung saja saya akan bertanya kepada teman-teman, bagaimana hubungan antara infiltrasi, perkolasi, dan pembentukan air tanah? Silahkan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurul. Infiltrasi adalah tahap awal air masuk ke permukaan tanah. Perkolasi adalah pergerakan air lebih dalam melalui lapisan tanah setelah infiltrasi. Dan gabungan kedua proses inilah yang mengisi dan membentuk sumber air tanah. Mungkin itu saja dari saya. Baik, mungkin ada sedikit dari saya, yaitu eh, infiltrasi adalah proses masuknya air ke dalam tanah, sedangkan perkolasi adalah proses pergerakan air dalam air tanah. Keduanya, kedua proses ini sangat penting dalam pembentukan air tanah. Kenapa? Karena air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui infiltrasi akan bergerak ke bawah melalui perkolasi dan akhirnya menjadi bagian dari air tanah, yang dimana air tanah ini kemudian dapat digunakan sebagai sumber untuk tanaman, hewan maupun manusia. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih teman-teman. Baik, Selanjutnya saya berikan kepada Alisa. Siapa tahu ingin bertanya? Baik, pertanyaan dari saya itu jelaskan dampak berkurangnya infiltrasi terhadap banjir dan kekeringan. Baik, saya akan menjawab. Jelaskan dampak berkurangnya infiltrasi terhadap banjir dan kekeringan. Adapun jawabannya, berkurangnya infiltrasi atau kemampuan tanah menyerap air secara signifikan memperburuk risiko banjir dan kekeringan dengan mengganggu keseimbangan siklus hidrologi alami. Saya berikan kepada Adrian. baik, saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Alisa, di mana berkurangnya infiltrasi terhadap banjir dan kekeringan. Berkurangnya infiltrasi dapat menyebabkan banjir karena air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah dengan baik sehingga limpasan permukaan meningkat dan menyebabkan banjir. Sedangkan adapun menyebabkan kekeringan karena air yang tidak dapat meresap ke dalam tanah tidak dapat disimpan sebagai air tanah sehingga tanaman dan sumber air lainnya
menjadi kekurangan air saat musim kemarau? Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada yang bertanya. Mungkin cukup dari Alisa. Saya berikan kepada Adrian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa yang akan terjadi jika proses perkolasi terhambat oleh lapisan kedap air? Terima kasih. Silahkan Saudara Alisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya tentang apa yang akan terjadi jika proses perkolasi terhambat oleh lapisan kedap air. Jika proses perkolasi terhambat oleh lapisan kedap air, maka beberapa hal signifikan akan terjadi seperti terbentuknya air tanah dangkal, peningkatan kandungan air, dan juga kekurangan pengisian akuifer pertama. Singkatnya, lapisan kedap air bertindak seperti dinding yang mencegah air masuk ke air tanah utama. Alih-alih ditahan kecil di dekat permukaan. Ini menyebabkan genangan di atas dan kekeringan kronis di bawah. Itu saja dari saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Adrian. Jika proses perkolasi atau pergerakan air ke bawah melalui pori-pori tanah terhambat oleh lapisan kedap air, beberapa konsekuensi utama akan terjadi. Yang pertama, akumulasi air dan pembentukan akuifer dangkal. Air yang tidak dapat menembus lapisan kedap air akan tertahan di atas lapisan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan terbentuknya lapisan jenuh air atau akuifer yang dangkal atau sementara. Adapun peningkatan limpasan permukaan atau runoff, karena air tidak dapat meresap ke dalam tanah, jumlah air yang mengalir di permukaan akan meningkat secara signifikan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan risiko genangan air lokal atau banjir, terutama di daerah datar, dan erosi di daerah miring. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke Adrian. Baik, terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman sudah bertanya dan menjawab. Mungkin cukup sekian diskusi kami hari ini. Saya ucapkan alhamdulillah untuk diskusi kelompok 7 dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.